Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'yadzam billahi minan nar. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala tema yang akan kita angkat pada malam hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik, para hadirin sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah disampaikan secara berulang bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah Jalla wa'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu neraka tanpa terkecuali. Melihat kebesaran dan keagungan dari bulan Ramadan, maka malaikat Allah Ta'ala menyeru, yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir, walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu laylah. Ada malaikat yang menyeru dan mengatakan, wahai para pencari kebaikan, menghadaplah kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak ketaatan. Wahai para pelaku keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki banyak hamba yang akan dibebaskan dari siksa api neraka, dan itu di setiap malamnya, yaitu malam bulan Ramadan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan besarnya keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, untuk itu jangan sampai karena ketidaksiapan kita dalam rangka menyambut bulan yang suci ini, kita kehilangan keutamaan dan keberkahannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, salah satu perkara yang wajib diwaspadai itu adalah at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Melalaikan kewajiban yang telah datang atau tiba waktunya. Disebabkan karena ketidaksiapan justru kita lalainya ketika waktu ibadah itu tiba. Ketika itu tiba, sementara tidak ada kesiapan sebelumnya, bahkan bisa jadi kita menjadi hamba yang lalai dari segala macam ketaatan dan ibadah-ibadah yang ada
di dalamnya. Dan ketidaksiapan ini merupakan bentuk meremehkan dan merendahkan perintah dan syariat agama. Seseorang jika betul-betul memperhatikan dan mengagungkan apa yang akan ia lakukan, maka dia akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelumnya. Dia akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, semaksimalnya sebelum ia melakukan hal tersebut. Ketika hendak melaksanakan kajian akbar, daurah besar, otomatis setiap panitia, DKM dan seluruhnya kerjasama untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Persiapan semaksimal mungkin, sematang-matangnya. Bahkan diceritakan oleh kawan-kawan sampai bergadang untuk mempersiapkan kajian. Dan ini muncul karena apa? Karena sangat memperhatikan apa yang hendak dilakukan. Nah, di hadapan kita tinggal sepekan kurang lebih, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kebaikan-kebaikan begitu banyak di dalamnya. Nah, untuk itu jangan sampai karena ketidaksiapan kita, Allah Ta'ala memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang tidak siap berjihad. Di dalam surat At-Taubah ayat 46. Allah mengatakan walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, yang dimaksud dengan berangkat di sini adalah ilal ghazwi, sebagaimana dikatakan Imam Al-Bukhari. Jika seandainya mereka mau berangkat untuk berjihad, la'a'addu lahu uddah, niscaya mereka akan mempersiapkan uddah. Uddah itu quwwah minas silah, kekuatan, baik itu dengan senjata-senjata atau yang semisalnya yang dibutuhkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ketidaksiapan mereka, muncul dari diri mereka qarinah yang menunjukkan mereka sama sekali tidak ingin berangkat. Dan hal itu ditunjukkan adanya ketidaksiapan, enggak ada persiapan, ya, dan sebab-sebab yang lainnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala tahu mereka ini sama sekali tidak niat, dan a'dzar mereka, uzur-uzur mereka semuanya batil. Untuk itulah Allah Ta'ala benci keikutsertaan mereka, walakin karihallahum bi'atsahum. Allah Ta'ala benci keluarnya mereka untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun keluar, ini bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi kaum muslimin yang ikut berjihad. Bisa memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang berjihad di Allah Subhanahu. Allah tidak suka. Oleh karena itu fathabbatahum mana'ahum wa habasahum 'anil khuruj. Allah Ta'ala halangi mereka, cegah mereka untuk ikut serta dalam berperang. Ya, untuk ikut serta dalam berwaqila qu'udu. Oleh karena itu dikatakan duduklah kalian di rumah-rumah kalian ma'al qaidin, bersama orang-orang yang duduk, bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti orang-orang sakit, anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua. Duduklah kalian, gak usah ikut perang. Keikutsertaan kalian justru malah dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan dikatakan kata waqila, dan dikatakan itu dimaksudkan adalah satu atau masing-masing mereka mengatakan kepada yang lainnya, sudah duduklah, tidak usah ikut berperang. Atau ada pula yang mengatakan bahwa diilhamkan ke dalam hati mereka untuk malas berperang, yang pada akhirnya mereka tidak ikut berperang dan mencari-cari alasan yang batil untuk tidak ikut berperang. Itulah, jangan sampai kita termasuk dari ayat di atas. Ketika tidak ada kesiapan dalam diri untuk melakukan amalan kebaikan, ketaatan, dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita dihalangi dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan dalam hal ini adalah kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah mengalami nasib yang sama, mengalami nasib yang serupa dengan orang-orang yang tidak layak atau tidak pantas untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala.
Karena sering mengikuti hawa nafsu. Yang pada akhirnya kita mendapatkan hukuman waliyadzubillah berupa ditutupnya dari hidayah. Ditutupnya dari kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami palingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang dalam. Imam Mujahid mengatakan, wa nahulu bainahum wa bainal iman walau ja'atkum kullu ayah. Maksud dari ayat di atas adalah kami akan palingkan mereka dari keimanan meskipun datang setiap ayat kepada mereka. Datang ayat, datang hadis. Bahkan ustadz langsung menyampaikan dan menasihatkan secara langsung, namun tidak bermanfaat sama sekali. Fala yu'minun, tidaklah mereka beriman. Ya, sebagaimana kami palingkan mereka dari kaman di awal permulaan. Ini para hadirin sekalian, yang harus kita waspadai adalah at-tahawun fil amri idza hadar waktu. Tidak siap ketika datang waktu kewajiban. Belum ada kesiapan yang matang untuk melakukan ketaatan. Dan pada akhirnya wal'iyadzubillah kita diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan. Maka dalam menyambut bulan Ramadan kita harus banyak mempersiapkan bekal. Apa bekal-bekalnya? Di antaranya bekal ilmu tentunya. Karena ilmu dibutuhkan sebagai penuntun hamba dalam mengamalkan kebaikan. Mu'adz bin Jabal mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal itu pengikutnya. Amal itu pengikut ilmu. Bekali dari saat ini tentang bagaimana tata cara ibadah puasa yang benar, sholat malam, dan yang lain sebagainya. Bekali dari sekarang, ilmu yang banyak. Bekal yang banyak dari ilmu. Agar kita bisa beribadah dengan benar. Karena ilmu itu adalah penuntun amal. Ilmu adalah penuntun amal. Ingin amal benar, ingin amal diterima, bekali diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan orang yang beribadah tanpa ilmu pasti rusak. Orang yang beribadah tanpa ilmu pasti rusak ibadahnya. Tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan. Dan dia akan beramal sia-sia jika ibadah tersebut tanpa dilandasi dengan ilmu. Ini bekal yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua, perbanyak taubat. Yang harus kita persiapkan adalah membersihkan diri dari perbuatan dosa, kemaksiatan dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini menunjukkan tanda totalitas hamba dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena dia ingin memasuki bulan Ramadan tanpa adanya sekat-sekat, penghalang-penghalang yang memperkeruh perjalanannya selama bulan Ramadan. Dia ingin mulus perjalanannya. Maka dia tidak ingin ada hal-hal yang bisa memperkeruh. Yang dimaksud di sini adalah dosa dan kemaksiatan. Karena satu dosa itu akan memanggil dosa-dosa yang lainnya. Ketika dosa itu masih ada, masih kotor dalam diri kita, maka ini bisa memanggil kepada dosa-dosa yang lainnya. Sehingga meskipun pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluruhnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, seluruhnya, masih ada saja yang berbuat maksiat. Karena dia belum bersih, belum bertaubat, belum membersihkan diri dari maksiat. Karena dosa-dosa ini akan memanggil akhwatnya, saudara-saudaranya. Ya. Oleh karena itu, di antara bentuk persiapan untuk menyambut Ramadan adalah memperbanyak taubat. Allah Ta'ala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalam surat An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha sebelum menjumpai bulan Ramadan, niscaya kita akan beruntung insyaallah taala. Ya. Dosa dan maksiat sumber penyakit hati. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika hamba melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatus sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam yang akan meliputi hati. Tapi ketika dia bertaubat, fa idza huwa naza'a wastaghfara, ketika dia cabut dan ia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan bersihkan kembali, pulihkan kembali hatinya menjadi bersih. Maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hal-hal yang bisa memperkeruh
ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ya, banyak berdoa. Doa apa saja? Yang pertama, doa memohon kemudahan dari Allah dalam menjalankan ibadah. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Perbanyak doa. Yang pertama, doa agar diberikan kemudahan dalam beribadah. Sebagaimana yang bisa kita lakukan saat ini, duduk dalam majelis ilmu, ini semua kemudahan dari Allah Ta'ala. Jangan sandarkan semuanya dengan kekuatan kita. Banyak orang-orang yang kuat yang tidak bisa beribadah. Namun ada orang-orang yang lemah, yang lebih lemah dari kita, lebih banyak ibadahnya. Itu semua adalah taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa juga agar diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak satu pun jiwa yang mengetahui apa yang akan ia kerjakan di esok hari. Apa yang akan terjadi pada dirinya di esok hari. Maka berdoa, banyak-banyak berdoa. Dan lihat, sebagaimana kita ketahui para sahabat terdahulu, dan ini salah satu yang menunjukkan hati mereka itu selalu terikat dengan bulan Ramadan. Rindu, selalu rindu dengan bulan Ramadan. Dan ini dikisahkan oleh Mu'alla bin Fadl, salah seorang ulama tabi'in, tentang bagaimana para sahabat kanu yadu'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka selama 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Kita baru ingat Ramadan setelah masuk Sya'ban. Ada sebagian yang baru ingat, oh sudah mau Ramadan ya. Ada sebagian yang demikian. Ada yang baru ingat Ramadan ketika muncul iklan mar. Gak usah kita sebutkan mereknya. Muncul iklan-iklan minuman. Baru ingat Ramadan. Orang dahulu 6 bulan sebelum Ramadan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jangan jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Ya. Ketika lihat televisi muncul iklan-iklan, kada kerasa lah sudah masuk Ramadan. Baru ingat Ramadan. Ya. Orang-orang dahulu tidaklah demikian. Justru mereka banyak mengingat Ramadan, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan di antara doa yang dipanjatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, yang artinya ya Allah, antarkanlah aku kepada Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ya, jika tidak hafal bisa dengan doa-doa yang lainnya. Kemudian di antara persiapan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan adalah membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Sebagaimana yang tersirat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari, man yasta'if yu'iffuhullah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang melatih diri untuk menjaga kehormatan maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar maka Allah jadikan dia penyabar, dan siapa yang melatih diri untuk merasa cukup maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Barang siapa yang melatih diri, membiasakan diri dengan amal-amal kebaikan maka dia akan merasakan nikmat di setiap ibadah yang ia lakukan dan tidak merasa lelah dan tidak mengeluh. Coba yang hobi futsal. Apakah bermain setelah futsal capek? Apakah dia mengeluh? Tidak, bahkan kapan main lagi? Sepekan 2 kali. Ya. Hari-hari tertentu, bahkan mencari-cari waktu untuk main futsal. Kenapa? Karena biasa. Karena sudah biasa, merasa nikmat setiap kali dia melakukannya. Nah itulah yang kita kejar, agar bisa nikmat merasakan lezat ibadah di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak ibadah sebelum Ramadan. Bahkan kalau baru mulai ibadah, membiasakan diri dari sekarang ini sudah terlambat. Para ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman, bulan Ramadan bulan memanen. Ini bulan Rajab. Kalau baru mulai sekarang, kita sudah terlambat. Ya. Tetapi tidak ada kata menyerah. Mulailah dari sekarang, yang belum memulainya, untuk membiasakan diri dengan memperbanyak ibadah. Agar kita biasa. Mungkin awalnya terpaksa, kemudian biasa, jadi kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan,
yang dirasakan adalah kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Ya. Ada yang rela mancing di bawah terik matahari, nunggu sabar kan, berjam-jam, sabar, nggak gerak. Ada seperti itu kan? Dan dia menikmati. Kalau kita yang nggak punya hobi, yang nggak biasa dengan itu, ngapain sih? Mau dapat ikan aja susah. Padahal tinggal beli di pasar. Kan? Mancing dengan uang. Tinggal beli di pasar dapat. Bisa makan segera. Tapi karena orang sudah biasa, bahkan menjadi hobi, dia rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Bukan berarti dia tidak mampu beli. Ada sebagian orang yang mampu beli. Tapi ini karena hobi, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Atau dengan contoh-contoh yang lainnya yang mungkin kita pandang, yang tidak biasa, memandangnya berat. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, ringan, bahkan dia bisa menikmatinya. Itulah jawaban kenapa Rasul SAW sebutkan dalam riwayat, sholat sampai kedua kaki beliau bengkak. Karena beliau merasakan lezatnya dan nikmatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat ini kita biasakan untuk memperbanyak ibadah. Baik itu ibadah-ibadah yang berkaitan, yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, puasa, sholat malam, dan yang semisalnya. Kemudian yang keenam, milikilah tekad untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa mendatangkan kebaikan yang begitu banyak. Nah, dengan bekal-bekal di atas, mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Ya, dengan bekal-bekal di atas, ya, bentuk mempersiapkan diri di atas, mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Apa saja ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Banyak sekali. Di antaranya yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Dan keutamaan ibadah puasa Ramadan besar. Di antaranya Nabi SAW sabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa, yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa Ramadan. Iman atas dasar keimanan, wahtisab mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amthaliha ila mi'ati dha'ifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan ia meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Ya, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan 10 alasan atau beberapa alasan dari perkataan para ulama yang menjelaskan makna hadis kenapa Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus keutamaan puasa dalam ganjarannya. Dan tentunya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa. Setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala kecualikan darinya puasa. Allah sendiri yang akan membalasnya dan Allah yang tahu berapa ganjaran yang akan diberikan kepada hambanya yang berpuasa. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar di balik ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi ada beberapa alasan dikemukakan oleh para ulama. Kenapa dikhususkan penyebutan puasa Ramadan? Yang pertama, ibadah puasa kecil kemungkinan terkena riya. Itu alasan. Di antara alasannya kenapa dikhususkan puasa dalam dalam ganjarannya, dalam pembalasannya. Karena ibadah puasa kecil kemungkinannya untuk terkena riya, bahkan tidak terkena riya. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi.
Amalan-amalan lain bisa terserang riya. Namun puasa tidak. Karena tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Dia puasa, diam. Tak nampak, enggak kelihatan. Ya. Apakah orang yang lemas itu pasti puasa? Belum tentu. Bahkan ada orang yang puasa dalam keadaan segar ketika dia biasa berpuasa. Enggak kelihatan. Ya. Untuk itulah dalam hadis disebutkan karena dia meninggalkan syahwatnya karena diriku. Jadi orang yang puasa itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan. Untuk itulah Allah mengatakan, ya, karena dia berpuasa meninggalkan syahwatnya karena diriku. Allah sendiri yang menyatakan orang yang berpuasa itu sebabnya adalah karena Allah. Karenanya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itulah dia adalah ibadah yang dikhususkan. Memiliki ganjaran yang dibedakan dari yang lainnya. Karena ini adalah ibadah yang tidak terkena riya. Ya, tidak terkena riya dalam pengamalannya. Untuk itu Allah mengatakan, hambaku meninggalkan syahwatnya karena diriku. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ibadah ini dikhususkan dalam ganjarannya. Maksud dari ucapan aku akan membalasnya adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi kadar dilipatkan pahala atas amal ibadah ini hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan inilah yang mendasari bahwa amalnya amalan yang istimewa. Amalan yang istimewa. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah 'azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi kadarnya yang Allah Ta'ala yang menentukannya. Tidak sebagaimana amalan yang lainnya. 10 menjadi 700. Namun untuk lipatan dari pahala puasa hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, dan ini menunjukkan bahwa amal ini adalah amalan yang dikhususkan. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan amal ibadah ini. Kemudian alasan yang lainnya ketika dikatakan puasa untukku fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Karena kecuali puasa itu untukku. Nah, maksudnya adalah bahwa ibadah ini adalah ibadah yang paling Allah Ta'ala cintai. Ibadah ini termasuk di antara ibadah yang paling Allah Ta'ala cintai. Oleh karena itu Nabi bersabda yang artinya adalah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamainya. Ya, fa innahu li, karena puasa itu untukku, karena ini adalah ibadah yang di antara yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara alasan lain yang menunjukkan kekhususan dari ibadah ini adalah bahwa ibadah ini disandarkan kepada Allah. Dan penyandaran di sini menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Sebagaimana yang kita ketahui Baitullah, rumah Allah. Penyandaran kepada Allah Ta'ala ini menunjukkan pengkhususan dan kemuliaan. Ya, maka sama halnya dengan puasa. Puasa ini adalah ibadah yang disandarkan kepada Allah Ta'ala dan ini menunjukkan keistimewaan yang dimilikinya. Itu beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama berkaitan dengan ibadah puasa yang Allah Ta'ala khususkan dalam ganjarannya. Ya. Baik. Kemudian para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan, kita bisa temukan dalam prinsip kebahagiaan hidup dari ibadah puasa. Jadi kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa yang mengajarkan kita bagaimana prinsip kebahagiaan hidup itu. Yang pertama, ketika kita hendak berbuka, kemudian di hadapan kita ada banyak hidangan-hidangan. Apa yang terbesit dalam diri kita pada saat itu? Pertama, saya akan menyantap ini, minum ini, airnya saja itu beragam. Teh itu awal,
setelah itu jus, nanti ada es buah, itu baru minuman. Nanti ditutup dengan air putih. Kemudian makanannya, dari takjilnya, itu semua dibeli. Jadi seakan-akan dia ingin menyantap seluruhnya. Tapi ketika azan dikumandangkan, baru seteguk teh dan kurma saja sudah merasa kenyang. Sudah merasa kenyang. Baru makan beberapa suap, sudah sepertinya nggak habis ini. Apa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari keadaan yang pasti dirasakan oleh setiap kita? Maka jangan tamak dengan dunia. Untuk bahagia itu nggak mesti harus memiliki semuanya. Ada seseorang yang ingin bahagia, sepertinya saya harus punya rumah banyak, harus punya rumah besar, punya mobil lebih dari satu, saya punya gini dan gini. Seakan-akan itulah untuk bisa bahagia. Tapi ternyata tidak demikian. Karena yang kita butuhkan tidak semuanya. Hanya sedikit saja kita sudah bisa merasa bahagia. Tinggal bagaimana cara kita mensyukurinya agar kita berbahagia. Ini faedah yang luar biasa. Pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil dari ibadah puasa. Sebagaimana rasanya ini kita ingin menghabiskan seluruh makanan ketika berbuka, ternyata yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sedikit saja. Ya, sedikit saja. Baru takjil saja, bahkan sebagian orang habis takjil sudah merasa agak kenyang. Untuk itu dia makannya habis maghrib. Untuk menurunkan apa yang dia makan saat takjil. Ya. Itu cukup baginya. Ini para hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan memperturutkan nafsu. Jangan memperturutkan nafsu. Secukupnya. Ya, secukupnya. Dan kalau seandainya memperturutkan nafsu, ini sama halnya dengan binatang yang sangat memperturutkan nafsu mereka. Tapi manusia, dia harus lebih berakal, berpikir apa yang lebih dia butuhkan. Dan yang harus kita waspadai adalah di antara tabiat buruk manusia itu tidak pernah merasa puas dengan harta. Dan ini dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha thalithan." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, harta, niscaya dia akan menginginkan dua lembah yang lainnya. Jika punya dua, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga, dan seterusnya. Gak akan pernah habis. Yang bisa menghentikannya cuma kematian. Ini tabiat buruk manusia. Tapi bisa dilawan dengan keimanan. Dan bisa kita ambil pelajaran dari puasa. Dari ibadah puasa. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan bagaimana tips atau cara untuk bisa merasakan atau bisa maksimal dalam menikmati sesuatu. Sebagian orang menganggap minum air putih itu biasa. Tapi ada caranya biar minum air putih itu luar biasa. Nikmat sekali. Bagaimana caranya? Tahan diri untuk tidak meminumnya beberapa saat. Sebagaimana orang berpuasa. Melihat air putih saja, itu terkadang membuat kita sangat tergiur. Air putih, nggak ada rasanya. Apalagi sudah teh, susu, dan segala macam bentuk minuman. Nasi putih saja, terkadang kalau dalam keadaan puasa itu menggiurkan. Nikmat banget. Nasi putih dicampur dengan micin. Itu sudah nikmat banget. Ya, mungkin jadi hal yang kecil itu saja, itu bisa maksimal kita menikmatinya ketika apa? Kita tahan diri kita beberapa saat. Lihat. Jadi mencoba meninggalkan sedikit dari kenikmatan dunia, sifatnya sementara, sehingga kita bisa maksimal dalam menikmatinya. Nah, untuk itulah kita bisa mengambil pelajaran dari puasa. Kita bersabar menahan diri di dunia dengan segala macam perhiasannya, gemerlapnya dunia, menahan diri dari apa yang Allah Ta'ala haramkan, agar kita bisa maksimal dalam merasakan segala macam kenikmatan di akhirat nanti. Untuk itulah Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka itu sudah bahagia sekali. Adzan dikumandangkan, bahagia sekali. Ya, meskipun hanya dengan air putih, dengan kurma, itu sudah bahagia sekali.
Dan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada itu adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Ini ibadah yang pertama, ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, yang ganjarannya sangat besar, ya, yang Allah Ta'ala khususkan, dan dia memberikan pelajaran-pelajaran yang amat berharga bagi kita. Baik, ibadah yang kedua adalah salatut tarawih. Salatut tarawih. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa'lam annal mu'min yajtami' lahu fi syahr Ramadan jihadan li nafsihi. Jihadun bin nahar 'ala siyam wa jihadun bil lail 'ala al-qiyam. Faman jama'a baina hadainil jihadain ufiya ajruhu bighairi hisab. Ketahuilah ada dua jihad mengasah diri hamba, ya, yang mengasah diri hamba, ada dua jihad yang mengasah diri hamba yang terkumpul dalam diri seorang hamba. Jadi ada dua jihad yang terkumpul dalam diri hamba yang bisa mengasah dirinya. Ada dua jihad yang terkumpul dalam diri hamba yang bisa mengasah dirinya untuk menjadi lebih baik. Ibadah yang kedua adalah salatut tarawih. Ada perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa'lam annal mu'min yajtami' lahu fi syahr Ramadan jihadan li nafsihi. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin terkumpul dalam dirinya di bulan Ramadan dua jihad yang bisa mengasah dirinya. Di bulan Ramadan setiap mukmin itu terkumpul dalam dirinya dua jihad. Jihadun bin nahar 'ala siyam. Yang pertama jihad di waktu siang, yaitu dengan berpuasa. Yang kedua wa jihadun bil lail 'alal qiyam. Jihad di waktu malam, yaitu dengan salat malam, yaitu salatut tarawih. Faman jama'a baina hadainil jihadain, barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini, ufiya ajruhu bighairi hisab, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan, tanpa hisab. Nah, ini. Jadi puasa itu jihad di siang hari, dan di malam hari jihad dengan salat malam, salatut tarawih. Tapi ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan salatut tarawih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Imam An-Nawawi mengatakan, wal murad bil qiyam Ramadan salatut tarawih. Dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan dalam hadis di atas adalah salat at-tarawih. Sementara yang dimaksud dengan didasari iman, ya, maksudnya adalah seseorang melakukan itu karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukannya karena iman, mengimani ini adalah syariat, dan melakukannya karena keikhlasan. Berkaitan dengan makna diampuni dosa-dosa yang telah lewat, yang para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa ampunan ini mencakup dosa besar dan dosa kecil. Namun wallahu a'lam bishawab, ampunan yang dimaksud di sini adalah untuk dosa-dosa kecil saja, bukan dosa-dosa besar, ya. Karena dosa besar diampuni dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua adalah apa yang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Yang mungkin banyak di antara kita yang tidak mampu salat semalam suntuk. Tapi di antara keutamaan dan keistimewaan Ramadan dengan salat bersama imam, ya, dengan salat bersama imam, maka akan ditulis bagi kita salat semalam, pahala salat semalam suntuk. Di antara hadis yang menunjukkan keistimewaan
dan keutamaan dari salat tarawih di bulan Ramadan. Imam An-Nawawi mengatakan, qala Syafi'i wa jumhur wa ashabuhu wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ba'dul Malikiyah wa ghairuhum al-afdal salatuha jama'ah kama fa'alahu Umar bin Khattab wa sahaba radhiyallahu anhum wastamarra ala amalul muslimin alaih li'annahu min asy-sya'air adh-dhahirah fa asbaha salatil Aid. Asy-Syafi'i beserta mayoritas pengikutnya, kemudian Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian Malikiyah beserta ulama lainnya berpendapat bahwa yang afdal mengerjakan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin. Karena ini termasuk syiar Islam yang sangat nampak dan mirip dengan salat Id. Ya. Ini para hadirin sekalian, di antara yang menunjukkan keutamaan dari salat at-tarawih. Ini di antara ibadah yang tidak layak untuk ditinggalkan. Nah, untuk itu berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya, harus disiapkan dari sekarang. Harus disiapkan dari sekarang. Agar kita bisa maksimal sholat tarawihnya di bulan Ramadan. Ada sebagian yang, kenapa? Apa sebabnya? Dia hanya sholat di awal-awal Ramadan. Di pertengahan sudah tidak, apalagi di akhir Ramadan. Sebabnya karena dia tidak melatih diri. Sehingga justru dia terbebani dengan tanggungan atau dengan adanya syariat sholat tarawih di Ramadan. Tapi berbeda dengan orang yang sudah menikmati, biasa dengan sholat malam. Bahkan justru dia mungkin merasa ringan ketika sholat tarawih. Ya, dengan sholat at-tarawih. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan wanita? Wanita wallahu a'lam asalnya lebih utama di rumah. Wanita wallahu a'lam asalnya lebih utama di rumah. Ada salah seorang sahabiyah bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbus shalah ma'ak." Aku suka salat berjamaah bersamamu. Dalam arti menjadi makmummu. Qala qad alimtu annaki tuhibbinas shalah ma'i. Aku sudah tahu bahwa engkau ini suka salat berjamaah bersamaku. Jadi menjadi makmum. Ya. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tapi salatmu di kamar tempat tidurmu lebih baik daripada salatmu di kamarmu. Salat di kamar tempat tidur itu lebih baik daripada salat di kamarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan salat di kamarmu lebih baik daripada salat di ruang tengah rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salat di rumahmu itu lebih baik daripada salat di masjid kaummu. Misalnya musholla, langgar seperti itu, masjid qaum. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salat di masjid kaummu itu lebih baik daripada salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Qala fa amarat fa buniya laha masjid fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamihi fakanat tusalli fihi hatta laqiyat Allahu azza wa jal. Maka setelah mendengar hal tersebut, wanita ini, sahabiah ini meminta untuk dibangunkan tempat salat di pojok kamarnya yang paling pojok, dan dia melakukan salat di sana hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan keutamaannya. Maka berdasarkan hadis ini, asalnya wanita lebih utama salat di rumah, salat tarawih di rumah. Hanya saja bagi yang ingin sholat di masjid berjamaah maka tidak boleh dilarang. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian cegah wanita untuk sholat atau pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala jika telah memenuhi syarat. Yang pertama, tentunya menutup aurat dengan maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, diizinkan oleh suami. Nabi mengatakan la tamna'u nisa'akum al-masajid idza ista'dzannakum ilaiha. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid jika mereka telah meminta izin kepada kalian. Kemudian yang ketiga, tidak memakai wewangian, ya. Dan yang empat, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang syariat seperti bercampur baur dengan laki-laki, bersalaman dengan laki-laki dan yang semisalnya. Baik. Jadi hukum asalnya apa?
di rumah lebih utama. Tapi kalau mau ke masjid, sang suami tidak boleh melarang. Tetapi jika ada masalah yang lebih besar, maka sholat tarawih lebih utama di masjid. Dengan catatan sudah terpenuhi syarat dan ada maslahat. Misal, di masjid lebih semangat dan di rumah malas. Di rumah cuma ingin cepat-cepat selesai. Ya. Apalagi dengan ingat tumpukan cucian atau setrikaan dan segala macam. Jadi menghilangkan konsentrasi untuk sholat tarawih. Sehingga kalau di masjid lebih semangat dibandingkan di rumah. Ya. Atau di masjid lebih khusyuk. Karena mendengarkan bacaan-bacaan imam. Ya. Dan suratnya bisa bervariasi ketika dibaca. Sementara ketika ulun di rumah Ustadz, kalau kada kulhu al-falak an-nas. Atau ya seperti itulah. Hanya sebatas itu Ustaz. Tapi kalau di masjid lebih khusyuk. Lebih bisa menghayati. Ya. Dan mungkin di masjid juga setelah salat tarawih bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu, nasihat yang bisa menambah semangat kita untuk banyak beribadah di bulan Ramadan dan masalah lainnya. Maka dengan alasan ini maka lebih utama bagi wanita untuk di masjid salat tarawih bersama imam. Dan ini dikemukakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya puasa tarawih memperbanyak sedekah. Yang memperbanyak sedekah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan, ya. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Kita tahu keutamaan sedekah. Seperti bisa menghapus dosa, sedekah bisa mendapatkan naungan di hari akhir, sedekah melipat gandakan pahala, ya. Sedekah membebaskan seorang dari siksa kubur, sedekah bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat. Sebagaimana yang Nabi katakan, inna syaitan wal ithma yahduranil bai'. Syaitan dan dosa itu keduanya hadir dalam jual beli. Fasyubu bai'akum bis sadaqah, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Di sedekah itu bisa menjauhkan dari perbuatan maksiat. Banyak keutamaan-keutamaan. Nah, lebih-lebih lagi ketika sedekah ini dilakukan di bulan Ramadan. Lebih lagi. Untuk itulah Nabi SAW mencontohkan, beliau itu terkenal dengan banyak sedekah. Ya, Allah itu ajwadun nas. Nabi itu ajwadun nas. Manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan di antara keistimewaan dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan, ya, adalah dia ketika digabungkan puasa, sedekah, sholat malam, itu bisa mendapatkan jaminan surga. Hadisnya Rasulullah SAW sabda, inna fil jannati ghurafan yara zahiraha min batiniha wa batinaha min zahiriha. A'addaha Allahu liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba' as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sungguhnya di surga itu dapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa dan sholat dikala kebanyakan manusia tertidur. Jadi terkumpulnya ibadah, puasa, sedekah dan sholat malam mendapatkan jaminan surga. Kemudian sedekah di bulan Ramadan istimewanya apa? Sudah dapat pahala puasa, pahala sedekah, dapat tambahan pahala puasa orang yang kita sedekahi, orang yang kita berikan bukaan. Ya, hadisnya man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ya. Apalagi berbuka itu nggak mesti harus satu kotak nasi padang, nggak perlu satu kotak yang besar-besar, nggak perlu. Bisa membukakan dengan semampu kita. Yang mampunya kita misalkan satu minuman botolan air putih, tambah kurma 3 butir, itu sudah membukakan orang berbuka puasa. Ya. Maka berlomba-lombalah. Dan masih banyak lainnya. Dan diantaranya sedekah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Sedekah di bulan Ramadan lebih mudah. Karena apa tadi? Karena syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Jadi dampak menghasut dan menipu atau
memberikan waswasah kepada syaitan itu lemah. Maka seharusnya lebih mudah bagi seorang untuk memperbanyak sedekahnya sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Amal yang lainnya membaca Al-Qur'an, dan kita tahu bahwasanya Ramadan dikenal dengan syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dengan segala macam keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan. Dan itu lebih besar lagi ketika dilakukan di bulan Ramadan. Ada target hatam sekian kali dan yang semisalnya. Ya. Dan berikutnya, ya, i'tikaf termasuk amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dengan segala keutamaan-keutamaan dalamnya. Kemudian umrah di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyarankan, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ أُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي. Jika datang bulan Ramadan, berumrahlah, karena umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji bersamaku, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah-ibadah kita, termasuk di antaranya umrah dan haji. Allahumma amin. Kemudian di antara amal lain, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar dan lain-lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ada rincian-rincian fikih-fikih dari ibadah-ibadah yang disebutkan bisa disampaikan oleh para asatidzah yang lain, baik itu tentang puasa, kemudian tentang sholatul tarawih, kemudian terkait dengan i'tikaf dan yang semisalnya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan secara lebih jelas, lebih terperinci oleh ustadz-ustadz yang lain. Kita hanya menyebutkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya yang bisa kita sebutkan. Wallahu alam. Demikian kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.